Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Nursafitri, Dinela Frisnanda, Miaranti Arsy, Muhammad Farhan Ashari, Muhammad Rafi'i Hamdi, dan Rifa Syada. Di sini kami akan mempresentasikan materi topik 4, yaitu penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman kemampuan menerapkan peserta didik dan untuk mencatat berbagai bukti yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, UBD memiliki penilaian yang terbuka, yang berarti menilai terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Biasanya penilaian pada UBD ini berupa unjuk kerja dan dapat ditentukan dari kriteria-kriteria tertentu. Nah, adapun maksud dari kriteria yaitu merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik yang bersifat konsisten dan adil. Selanjutnya yaitu kriteria kemampuan aplikasi. Di sini terdapat 5 kriteria, yaitu ada efektif, efisien, fasi, adaptif, dan anggun. Adapun maksud dari efektif, yaitu menggambarkan tingkat keberhasilan atau keunggulan melalui mengaplikasikan dengan cermat untuk mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya ada efisien. Nah, efisien di sini yaitu menggambarkan penyelesaian aplikasi sesuai dengan prosedur, kerja, dan waktu yang tepat. Yang ketiga ada fasih, menggambarkan kelancaran mengaplikasikan dengan lengkap dan sistematis. Yang selanjutnya ada adaptif, yaitu menggambarkan penyesuaian diri dalam mengatasi hambatan sesuai keadaan peserta didik. Yang terakhir ada anggun, yaitu menggambarkan perilaku dan kepribadian yang baik secara konsisten. Yang selanjutnya adalah rubrik penilaian aspek menerapkan dalam proyek hidroponik. Berikut adalah rubrik penilaian efektif. Aspek penilaiannya ini meliputi yang pertama adalah pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Dengan skor atau kriteria penilaian, skor 4 sangat baik apabila siswa melakukan pengamatan dengan cermat, melakukan pemeliharaan tumbuhan sesuai dengan arahan, serta melakukan pengecekan kondisi tumbuhan secara rutin. Dengan skor 3, baik apabila siswa melakukan pengamatan dengan cermat, melakukan pemeliharaan tumbuhan sesuai dengan arahan, tetapi tidak rutin melakukan pengecekan kondisi tumbuhan atau sesekali. Kemudian, skor 2 atau cukup baik jika siswa tidak melakukan pengamatan dengan cermat, namun melakukan pemeliharaan tumbuhan sesuai dengan arahan dan rutin melakukan pengecekan kondisi tumbuhan. Skor 1 kurang baik apabila siswa tidak melakukan pengamatan dengan cermat, tidak melakukan pemeliharaan tumbuhan, dan tidak melakukan pengecekan kondisi tumbuhan. Aspek penilaian yang berikutnya adalah proses pertumbuhan. Skor 4 sangat baik jika penyemaian bibit tumbuhan yang dilakukan oleh siswa tumbuh dengan baik, daun segar, dan berwarna hijau. Skor 3 baik apabila penyemaian bibit tumbuhan yang dilakukan oleh siswa tumbuh dengan baik, daun segar, namun berwarna hijau kekuningan. Skor 2 cukup baik apabila penyemaian bibit tumbuhan yang dilakukan oleh siswa sebagian membusuk dan sebagian tumbuh dengan baik. Skor 1 atau kurang baik apabila penyemaian bibit tumbuhan yang dilakukan oleh siswa membusuk dan tidak tumbuh. Aspek penilaian yang terakhir di sini adalah hasil proyek, di mana skor 4 sangat baik apabila tumbuhan yang ditanam oleh siswa tumbuh besar dan sesuai umur panen. Skor 3 baik jika tumbuhan yang ditanam oleh siswa tumbuh sedang dan sesuai umur panen. Skor 2 cukup baik apabila tumbuhan yang ditanam oleh siswa tumbuh kecil dan sudah masuk umur panen. Skor 1 kurang baik
apabila tumbuhan yang ditanam oleh siswa tidak tumbuh. Baik, selanjutnya adalah rubrik efisien. Nah, untuk aspek penilaian yang pertama pada rubrik efisien ini adalah persiapan. Skor atau kriteria penilaian bernilai 4 atau sangat baik yaitu jika siswa menyiapkan alat dan bahan secara lengkap terdiri dari box kontainer, pipa, selang, keran, pompa air, sumbu, rock wool, net pot, bibit, pupuk, dan nutrisi tanaman. Kemudian, skor atau kriteria penilaian bernilai 3 atau baik yaitu jika siswa menyiapkan alat dan bahan secara lengkap, namun ada satu alat atau bahan yang tertinggal, tapi sistem hidroponik tetap bisa berfungsi tanpa hambatan. Kemudian, skor atau kriteria penilaian bernilai 2 atau cukup baik yaitu jika siswa menyiapkan alat dan bahan secara lengkap, namun ada lebih dari 2 alat yang tertinggal dan akan menyebabkan sistem hidroponik tidak bisa berfungsi maksimal. Selanjutnya, skor atau kriteria penilaian bernilai 1 atau kurang baik yaitu siswa tidak menyiapkan alat dan bahan sama sekali. Kemudian, aspek penilaian merangkai alat pada rubrik efisien. Skor atau kriteria penilaian bernilai 4 atau sangat baik, yaitu jika siswa merangkai alat sesuai prosedur kerja dengan benar, sehingga sistem kapilaritas pada hidroponik berfungsi tanpa hambatan. Skor bernilai atau kriteria penilaian 3 yaitu jika siswa merangkai alat sesuai prosedur kerja dengan benar, namun ada satu sumbu yang menyebabkan sistem kapilaritas pada hidroponik tidak berfungsi dengan baik. Kemudian, skor atau kriteria penilaian bernilai 2 atau cukup baik yaitu jika siswa merangkai alat dengan benar, namun ada beberapa prosedur kerja yang keliru, sehingga sumbu hidroponik menyebabkan sistem kapilaritas macet. Kemudian, skor atau kriteria penilaian bernilai 1 atau kurang baik, yaitu jika siswa merangkai alat tidak sesuai prosedur kerja, sehingga sistem kapilaritas pada hidroponik tidak berfungsi sama sekali. Selanjutnya, aspek penilaian yang terakhir pada rubrik efisien adalah prosedur. Untuk prosedur dengan skor atau kriteria penilaian bernilai 4 atau sangat baik yaitu siswa melaksanakan langkah-langkah pembuatan hidroponik sesuai prosedur yaitu persiapan alat dan bahan, merangkai instalasi hidroponik, penyemaian yang benar, persiapan nutrisi, dan pemeliharaan tumbuhan dengan teratur. Kemudian, skor atau kriteria penilaian bernilai 3 atau baik yaitu jika siswa melaksanakan langkah-langkah pembuatan hidroponik sesuai prosedur yaitu persiapan alat dan bahan, merangkai instalasi hidroponik, penyemaian yang benar, persiapan nutrisi, namun pemeliharaan tumbuhan tidak teratur. Kemudian, skor atau kriteria penilaian bernilai 2 atau cukup baik yaitu siswa melaksanakan langkah-langkah pembuatan hidroponik sesuai prosedur, namun persiapan nutrisi dan pemeliharaan tumbuhan tidak teratur. Selanjutnya, skor atau kriteria penilaian bernilai 1 atau kurang baik yaitu siswa tidak melaksanakan langkah-langkah pembuatan hidroponik sesuai prosedur, sehingga penyemaian bibit, persiapan nutrisi, dan pemeliharaan tumbuhan tidak terlaksana dengan baik. Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang aspek menerapkan dalam UBD yaitu rubrik PASIH. Di dalam rubrik PASIH ini, peserta didik dilihat dari segi kelancaran dan kepasihan dalam melaksanakan prosedur kerja. Di mana aspek penilaian yang pertama dilihat dari pengetahuan dasarnya, di mana skor dan kriteria penilaiannya terdiri atas 4, yaitu sangat baik dengan ketentuan sebagai berikut: baik, cukup baik, hingga 1 kurang baik. Dilihat dari segi bagaimana dia bisa menjelaskan kegunaan alat itu. Selanjutnya, untuk rubrik PASIH yang kedua dilihat dari sebuah keterampilan proseduralnya,
tersedia atas skor dan kriteria penilaian yang terdiri atas skor 1, 2, 3, 4, di mana 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, sedangkan 4 sangat baik, di mana peserta didik nanti dapat melaksanakan langkah kerja dengan yang tidak sesuai, ada yang sistematis dengan 1 prosedur umum, dengan yang sesuai prosedur umum sebanyak 2, skornya 3 baik, sedangkan nanti kalau skor yang paling tinggi yaitu 4, peserta didik dapat melaksanakan proses sesuai prosedur dengan 3 prosedur umum yang telah ditetapkan. Kemudian ada rubrik adaptif. Nah, di sini aspek penilaiannya pada tahap persiapan. Dikatakan sangat baik jika siswa itu menyiapkan alternatif bahan, alat, dan cara membuat pupuk yang dapat digunakan untuk pengganti pupuk AB mix secara lengkap. Nah, berkurang 1 poin yaitu baik jika ada 1 bahan atau tahap yang kurang. Kemudian cukup baik, dapat poin 2 ini bila ada 2 bahan atau tahap yang kurang. Kemudian nilai paling rendah yaitu kurang baik jika ada 3 bahan atau tahap yang kurang dalam membuat pengganti pupuk AB mix. Nah, kemudian di sini ada panduannya. Apa alternatif pengganti jika tidak ada pupuk AB mix dan bagaimana cara membuatnya? Nah, bisa kita lihat di sini ada penjabaran bahan dan cara membuatnya. Pada penjabaran di sini ada 8 poin pada bahan yang digunakan. Kemudian ada 5 poin pada tahapan cara membuatnya. Nah, jadi poin maksimal didapatkan apabila siswa itu dapat menyebutkan bahan dan cara membuatnya secara lengkap. Nah, kemudian selanjutnya di rubrik adaptif ada aspek penilaian memecahkan masalah. Dikatakan sangat baik jika siswa menyebutkan faktor kenapa tanaman hidroponik mati atau layu sehingga tidak bisa dipanen secara lengkap. Kemudian mendapatkan skor 3 jika siswa menyebutkan faktor tetapi ada 1 poin yang tidak disebutkan. Kemudian cukup baik jika ada 2 poin yang tidak disebutkan. Kemudian yang paling rendah itu kurang baik jika ada 3 poin yang tidak disebutkan. Nah, di sini ada pada rubrik adaptif ada panduannya, yaitu ada 4 poin di sini untuk faktor mengapa tanaman hidroponik yang ditanam itu dapat mati. Yang pertama itu tidak cukup pencahayaan, kemudian menggunakan pupuk yang salah, kemudian tidak mengganti air dan menambahkan pupuk secara berkala, kemudian mengalami busuk akar karena tempat menanam hidroponik tidak dibersihkan secara berkala. Nah, jika ada 4 poin ini disebutkan, maka akan mendapatkan skor maksimal. Anggun atau graceful. Anggun adalah apik dan berwibawa, baik, cantik, dan elegan dalam tingkah laku, gaya, maupun rupa. Nah, jadi keterikatan dengan pembelajaran itu contohnya adalah pembelajaran yang anggun dikaitkan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Hubungan yang kuat antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Pembelajaran yang di dalamnya ada cerita, nyanyian, tantangan, dan ada rasa ingin tahu oleh siswa. Jadi dalam rubrik anggun atau graceful, aspek penilaiannya ada keindahan. Nah, jika siswa itu mendapatkan poin 4 atau sangat baik, maka indikatornya adalah hidroponik yang dirancang oleh siswa memiliki tampilan baik dengan kelengkapannya yang sudah terpenuhi dan tertata dengan saluran penampang nutrisi hidroponik yang sesuai dengan urutan besar dan kecil dari sayur yang ditanam, agar mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari yang sama sehingga indah dan efisien dalam segi penempatan juga pemaksimalan lahan tanam di sekitarnya. Nah, jika skor atau kriteria penilaian 3, maka siswa harus memenuhi hidroponik yang dirancang oleh siswa memiliki tampilan yang baik dengan kelengkapannya yang sudah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa netpot tanaman yang tidak ditata dan diletakkan sesuai dengan urutan besar kecilnya sayur atau buah yang ditanam sehingga kurang mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari yang maksimal. Jika skor kriteria cukup baik atau 2, maka hidroponik yang dirancang siswa memiliki tampilan yang seadanya dan tidak lengkap bagian-bagian kelengkapannya. Juga siswa
meletakkan hidroponik hasil rancangan mereka tidak tersusun secara rapi, baik dari segi tingkat besar dan kecilnya sayur atau buah, sehingga berpengaruh pada nutrisi dan cahaya matahari, serta tidak mempertahankan atau memperhatikan lahan tanam. Yang terakhir adalah skor 1 atau kurang baik. Siswa membuat saluran penampang hidroponik sehingga tidak meletakkan netpot pada tempatnya, menjadikan tampilan hidroponik mereka menjadi tidak baik. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.